Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang kedua, yaitu berkaitan dengan pembagian kalimat. Dan pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kaidah pertama, yaitu jumlah mufidah, dan kita juga sudah menjawab soal-soal praktek yang berkaitan dengan kaidah yang pertama. Jadi, bagi teman-teman yang baru bergabung, kami sarankan untuk melihat dan menyaksikan video sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang memiliki kitabnya, silakan untuk dibuka. Baik, kita akan mulai. Ajza'ul jumlah, bagian-bagian dari jumlah. Taqsimul kalimah ila ismin wa fi'lin wa harfin, pembagian kalimat kepada isim, fi'il, dan harf atau huruf. Kita baca al-amsilah, contoh-contohnya. Al-awwal, yang pertama adalah raqiba Ibrahimu al-hisana. Yang kedua, yuda'ibu Ismailul qitta. Yang ketiga, yahsudul fallahu al-qamha. Yang keempat, ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Yang kelima, sami'tun nasihata. Yang keenam, yasta'un nuru fil hujrati. Yang ketujuh, tajri as-safinatu 'alal ma'i. Yang kedelapan, hal tuhibbus safar. Ini adalah 8 contoh jumlah yang disebutkan oleh penulis pada kaidah yang kedua ini. Kita akan lihat kaidah dari kaidah atau bab kedua ini pada halaman 15. Al-qaidah al-kalimatu salasatu anwa', ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat terbagi menjadi 3. Ada isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama, fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Jadi, isim adalah setiap lafaz yang disebut dengannya insan atau orang, au hayawanun atau hewan, au nabatun atau tumbuh-tumbuhan, au jamadun atau benda, au ayu syai'in akhar atau sesuatu yang lain. Baik, yang pertama adalah setiap lafaz yang menunjukkan kepada manusia atau kepada seseorang, maka termasuk ke dalam isim. Apabila kita melihat ke contoh-contoh pada halaman 13, kita akan dapati beberapa kalimat yang menunjukkan orang. Di antaranya adalah Ibrahim, Ismail, dan Al-Fallah. Ibrahim, Ismail, dan Al-Fallah, tiga-tiganya adalah kalimat yang menunjukkan kepada seseorang.
maka Ibrahim, Ismail, dan Al-Fallah atau petani adalah isim. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan kepada seseorang disebut dengan isim. Siapapun namanya, Zaid, Khalid, Salih, Umar, Utsman, Abdurrahman, selama lafadz tersebut menunjukkan kepada seseorang, maka masuk ke dalam isim. Kemudian yang kedua adalah hayawan yang menunjukkan kepada hewan. Kita lihat contohnya, ada beberapa kalimat yang menunjukkan makna tersebut. Yaitu nomor pertama ada al-hisanu, ya, ada kuda, kemudian al-qittu, kucing, dan asyatu adalah kambing. 3 kalimat ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah isim, karena kalimat tersebut menunjukkan pada hewan. Atau contoh lain adalah an-namir, harimau, kemudian al-ankabut, laba-laba, atau al-baqarah, sapi betina, dan lain sebagainya. Pada kesimpulannya, setiap lafadz yang menunjukkan kepada hewan atau memiliki arti hewan, maka dia adalah isim. Kemudian yang selanjutnya, au nabat atau tumbuh-tumbuhan. Di sini kita dapati ada beberapa kalimat yang menunjukkan makna tersebut, yaitu ada nomor 3 al-qamha, ada fulan, dan syairon. Ya. 3 kalimat ini menunjukkan kepada tumbuhan, maka dia isim. Masih banyak kalimat-kalimat yang lain. Tomatim, ya, kemudian khiyar, timun, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah jamad atau benda. Ya, di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan makna tersebut. Contohnya adalah nomor 7. Di sini ada as-safinah, ya, kapal. Di sini ada alma, ada air. Di sini ada al-hujrah, yaitu kamar. 3 kalimat ini menunjukkan benda, sehingga kita katakan as-safinah, kapal, alma, air, dan al-hujrah adalah isim. Au ayu syai'in akhar, atau sesuatu yang lain. Artinya menunjukkan sesuatu yang lain. Di sini ada an-nur, ada an-nasihah, nasihat, nur, cahaya, dan sebagainya. Misalkan sabrun, ya, sabar, syukrun, rasa syukur, dan masih banyak yang lainnya. Yaitu adalah contoh kalimat yang menunjukkan isim. Kemudian pada yang ba setelah isim ada fi'il. Penulis mengatakan wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Fi'il adalah setiap lafadz yang menunjukkan kepada perbuatan di zaman yang khusus. Jadi fi'il ini satu pekerjaan yang berkaitan dengan zaman.
Ya, di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan fi'il atau kata kerja. Misalkan nomor 1 ada rokiba, yaitu menaiki. Kemudian yudaib, yaitu bercanda atau bermain-main. Kemudian ada yahsud, ya atau manen. Kemudian takulu, makan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan adalah menunjukkan satu kegiatan, satu pekerjaan, maka kalimat yang menunjukkan satu pekerjaan disebut adalah fi'il. Mengendarai, kemudian bermain-main, kemudian memanen, kemudian makan, kemudian berlari, mendengar, mencintai, belajar, dan masih banyak lagi yang lainnya yang menunjukkan kata kerja atau fi'il. Kemudian yang terakhir adalah wal harfu. Ya, ini adalah yang ketiga, huruf. Kullu lafdin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Dan huruf adalah setiap lafaz yang tidak nampak maknanya secara sempurna kecuali apabila bersama kalimat lain. Contohnya adalah di sini huruf nomor 6 fi. Ya, di sini fi adalah huruf. Kenapa kita sebut huruf? Karena kalau fi dia berdiri sendiri, maka maknanya tidak diketahui secara pasti. Tidak diketahui secara jelas. Berbeda dengan isim ataupun fi'il. Isim contohnya al-hison yang menunjukkan hewan, jelas maknanya kuda. Atau al-kit, jelas maknanya kucing meskipun berdiri sendiri. Begitu pula dengan fi'il. Dia tetap memiliki makna meskipun berdiri sendiri. Contoh nomor 1, rokiba, mengendarai. Kita memahami makna dari mengendarai. Namun huruf ini berbeda dengan fi'il dan isim. Huruf tidak memiliki makna yang sempurna kecuali apabila bersanding dengan kalimat lain. Dalam hal ini adalah isim atau fi'il. Contoh lain di sini ada ala. Ala kalau berdiri sendiri maka dia tidak memiliki makna yang sempurna. Namun kalau kalimat ala kita masukkan ke dalam jumlah, contoh nomor 7, tajris safinatu alal ma'i, kapal berjalan di atas air. Dari situlah kemudian muncul maknanya secara sempurna. Baik teman-teman semuanya, itu adalah penjelasan dari kaidah kedua yang berkaitan dengan pembagian kalimat isim, fi'il, dan huruf. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.